Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmianti. Di sini ada satu soal, yaitu diberikan data penjualan smartphone sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, di sini ada keempat handphone, ada handphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan penjualan keempat merek handphone tersebut. Nah, kemudian menggunakan uji one way ANOVA. Nah, one way ANOVA itu untuk mencari perbedaan penjualan keempat merek handphone. Nah, langkah-langkah uji one way ANOVA, sebelum melakukan uji one way ANOVA, nah kita melakukan uji prasyarat, yaitu uji homogenitas dan normalitas data. Yang pertama, uji homogenitas terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu merumuskan hipotesis untuk pengujian homogenitas yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H0, keempat kelompok berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, kemudian H1, keempat kelompok berasal dari populasi yang bervarians tidak homogen. Nah, langkah kedua menentukan signifikansi uji atau kesalahan uji tipe pertama. Nah, biasanya 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga menentukan statistika uji homogenitas dalam SPSS. Nah, yang keempat menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji homogenitas datanya berdasarkan statistik uji pada langkah yang ketiga. Nah, yang kelima menentukan kriteria uji terima H0 atau tolak H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS dengan nilai signifikansi yang ditentukan pada langkah 2. Adapun kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, yaitu sama dengan 0,05. Nah, kemudian menuliskan kesimpulan. Nah, untuk langkah kedua, yaitu uji normalitas. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis untuk pengujian normalitas. Nah, H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk menentukan signifikansi uji atau kesalahan uji tipe pertama, biasanya 0,5 atau 5%. Nah, kemudian menentukan statistika uji normalitas dalam SPSS. Nah, SPS-nya itu uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, yang keempat, menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji homogenitas datanya berdasarkan statistika uji pada langkah ketiga. Kemudian menentukan kriteria uji terima H0 atau tolak H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS dengan nilai signifikansi yang ditentukan pada langkah. Nah, kemudian adapun kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian menuliskan kesimpulan. Kita langsung buka SPSS. Nah, di sini soalnya sudah saya pindahkan ke Excel. Nah, di sini kita mulai. Nah, sebelumnya kita ke variabel view dulu. Nah, kita tuliskan nama. Namanya itu tadi merek handphone, merek HP. Kemudian, maaf di sini merek HP. Kemudian penjualan. Nah, di sini tipenya sama, desimalnya kita nolkan saja. Untuk labelnya merek HP. Kemudian penjualan. Untuk value-nya kita klik di sini. Di sini yang pertama ada, kita lihat tadi yang pertama ada handphone Samsung. Nah, kemudian yang kedua handphone. Yang ketiga handphone Oppo. Yang kedua handphone Oppo. Yang ketiga Vivo. Dan yang keempat
adalah handphone Lenovo. Kita add, kita klik OK. Dan di sini awalnya kita centerkan, body tengah. Kemudian measure-nya karena di sini merek handphone, kita nominal saja. Kemudian yang ini scale ya. Nah, kemudian kita ke data view, kita masukkan datanya. Nah, kita data yang ini kita masukkan. Yang pertama Samsung dulu. Kita tinggal copy. Kita klik di penjualannya ya. Nah, di sini merek handphone itu kodenya nomor 1 ya. Nah, kemudian yang kedua handphone Oppo. Kemudian yang ketiga handphone Vivo. Kita masukkan datanya. Nah, kemudian yang terakhir handphone Lenovo. Oke, sudah. Nah, kemudian kita klik analyze, klik descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini untuk merek handphone kita ke variabel factor list atau variabel bebas. Nah, kemudian untuk penjualan kita ke dependent list atau variabel terikat. Nah, kemudian kita klik statistiknya, kita lihat di sini deskripsinya udah tercenteng dan kemudian kita klik plot. Dan di sini normalitasnya diklik dan kemudian power estimation. Kemudian klik continue, klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Nah, ini ada deskripsinya yang tadi sudah kita centang. Nah, kita lihat karena kita ingin mengetahui uji normalitas dan homogenitas, kita lihat di sini. Nah, karena di sini sudah terlihat, nah kita lihatnya di sini signifikansinya ya. Di sini yang Kolmogorov-Smirnov dan yang sini Savir-Wheel. Nah, kita lihat. Nah, dikarenakan hasil uji tes normalitas karena nilainya ini 0,200 ya, dan ini 0,678. Sebenarnya kita lihat karena semua dari hasil ini adalah lebih dari 0,05. Kita lihat di sini. Nah, lebih dari 0,05. Nah, di sini kalau kurang dari 0,05 celaka 0, maka karena tadi nilainya itu lebih dari 0,05 ya, semuanya itu, maka hasilnya itu ini kita dapat simpulkan dikarenakan nilai uji homogen tadi lebih dari 0,05 nilai ini ya. Nilai ininya semuanya nilainya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan maka terima 0 yaitu keempat kelompok bervarian homogen. Nah, kemudian kita lihat di hasil normalitas, uji normalitasnya kita lihat di sini juga semuanya lebih dari 0,05. Untuk uji homogenitas juga di sini kita lihat yang ini ya. Nah, ini hasilnya juga semuanya lebih dari 0,05. Maka untuk untuk homogen maka terima 0 yaitu keempat kelompok bervarian homogen. Nah, untuk uji normalitas pun sama karena tadi hasilnya bisa kita lihat ya lebih dari 0,05. Nah, ini lebih dari 0,5. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Kita lihat ya. Maka hasil
Nah, kita lihat di sini karena hasil dari uji normalitasnya itu semuanya lebih dari 0,05. Kita lihat di sini ya, 0,678, 0,372, 0,613, 0,950. Karena di sini semuanya nilainya yang ini juga ya, semuanya 0, lebih dari 0,05, maka terima Hanoi yaitu keempat kelompok data berdistribusi normal. Sini sudah terdapat kesimpulan, maka dapat diujikan selanjutnya, yaitu menggunakan langkah ketiga, yaitu uji one way ANOVA, melakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini untuk menguji one way ANOVA itu ada tiga, yaitu uji one way ANOVA itu adalah uji satu faktor. Nah, uji one way ANOVA untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, yang ketiga, syarat uji one way ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Nah, yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik. Nah, yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Tadi sudah kita cek, varian antar kelompok harus homogen. Nah, sudah kita cek juga datanya itu berdistribusi normal dan homogen. Nah, kemudian kita langkah ketiga yaitu menguji one way ANOVA. Kita buka SPSS lagi. Nah, data yang ini kita uji. Nah, untuk menguji one way ANOVA, kita klik Analyze. Kemudian klik ke Confirmin. Kemudian one way ANOVA. Nah, di sini untuk merek handphone kita ke faktor. Untuk penjualan kita ke dependent. Itu variabel terikat. Nah, kemudian kita cek kontrasnya. Di sini sudah saja kita lewat. Kita ke post-hoc. Untuk post-hoc kita klik yang 2K. Ya. Kemudian continue. Kemudian ke option. Kemudian klik descriptive. Nah, ini homogennya boleh dicentang lagi. Tapi udah kita cek ya. Tapi bisa di checklist. Nah, kemudian continue. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, hasil dari sini kita lihat. Nah, di sini untuk melihat hasil dari uji one way ANOVA. Nah, di sini kita lihat minnya itu 45, 41. Nah, untuk handphone Samsung 45, kita lihat yang minnya 41,10, 39, 35,70. Kita lihat di sini. Nah, karena kita menguji one way ANOVA itu untuk mengetahui berapakah rata-rata penjualan handphone tersebut, kemudian apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut, yang ketiga rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau yang berbeda penjualannya. Nah, untuk mengambil keputusan uji ANOVA yang pertama, nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Nah, untuk H0 terdapat perbedaan rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Nah, untuk H1 hipotesisnya tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Nah, di sini sudah kita uji ya, barusan memakai SPSS. Kita lihat di sini. Nah, untuk kesimpulannya, karena tadi yang ditanyakan ini, kita lihat di sini hasilnya. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan output SPSS. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan rata-rata. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 4530. Rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 4110, 41,10. Rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39. Nah, untuk rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70 yang ini ya. Nah, kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan handphone tertinggi adalah handphone Samsung karena di sini 45,30. Yang kedua, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, untuk menguji ANOVA itu kita lihat di sini. Ini yang signifikansi yang total yang tadi ya sudah kita tes. Nah, uji ANOVA kita lihat di sini. Nah, karena nilai signifikansinya itu 0,09 kan. Nah, kita dapat simpulkan. Nah, di sini berdasarkan hasil output ANOVA yang ini ya, yang output yang ini 0,09. Nah, nilai signifikansinya 0,009 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut
berbeda secara signifikan, ya. Kemudian yang ketiga tadi, rata-rata penjualan handphone ini kesimpulan yang tadi dari pertanyaan yang tadi ya, yang ini. Nah, ini sudah saya simpulkan. Nah, yang ini ya. Nah, sudah saya simpulkan. Nah, dari hasil SPSS tadi, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau yang berbeda penjualannya. Nah, di sini menggunakan pengujian 2K. Nah, pengujian yang 2K tadi. Nah, di sini yang ini ya. Nah, multiple comparison. Nah, karena di sini tuh kayak itu pengujian perbandingan jamak atau menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Maka berdasarkan output multiple comparison, nah yang ini diketahui nilai signifikansinya 0,415. Yang ini ya, signifikansinya. Nah, yang ini kita lihat di sini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama nih. Kita lihat Samsung dan Oppo sama, ya, sama. Kemudian, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Yang ini tidaklah signifikan ya, karena penjualan handphone Samsung sama Oppo itu sama. Nah, ini untuk hasilnya kita lihat di sini. Kalau yang lain, nah yang ini ya, handphone Oppo sama Samsung sama. Dilihat dari sini. 0,415, yang lainnya berbeda ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk hasil uji ANOVA semuanya ya. Untuk ini kan kesimpulan satu-satu. Nah, yang tadi dari pertanyaan yang tadi, nah sekarang nah yang ini hasil kesimpulan uji one way ANOVA, maka rata-rata penjual Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Nah, nah penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya sama. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat dari hasil ini, dari subsetnya, ada subset pertama, ada subset kedua. Yang pertama kita lihat di sini nih, ada Vivo sama Oppo itu sama ya. Lihat nih sama. Nah, jadi yang berbedanya itu, dengan demikian variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Nah, yang berbeda itu Lenovo nih 35,70, Samsung 45,30. Sedangkan yang samanya itu Vivo Oppo itu sama ya hasilnya ini. Nah, gitu ya. Di sini hasil kesimpulan uji one way ANOVA, kita ulang lagi. Rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Baik, itu kesimpulan dari hasil dari pengujian SPSS dengan soal yang tadi. Nah, yang ini ya. Hasil kesimpulannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.